والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para sesepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa batin. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Sebelumnya mohon maaf, pekan lalu saya tidak bisa hadir karena jemput anak di pesantren liburan. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang riddah, murtad, sifat atau perilaku yang bisa menyebabkan murtad. Dan ini juga menarik. Kemarin saya kedatangan tamu itu ngeluh anaknya males sekolah, anaknya nilainya jelek. Dan ini lagi musim dari maraton Pak ya. Ngeluh cerita ke saya. Pertanyaan saya, mau sholat gak? Mau Pak Ustaz. Mau ngaji? Ngaji mau. Soal sekolahnya rada-rada males. Saya bilang itu sudah luar biasa Bu. Aset terpenting yang wajib kita syukuri itu ketika anak kita masih mau sujud kepada Allah. Itu yang paling penting Pak. Adapun nilai-nilai di rapor itu sesuatu yang tidak mutlak. Artinya nanti bisa berubah. Mungkin di tahun ini dia malas, tahun depan bisa ngaji. Mungkin tahun ini nilainya jelek, tahun depan bisa bagus. Tapi mau sholat, mau sujud, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu jangan kecewa kalau anak rapotnya jelek, ya, jangan kecewa. Yang penting dia masih mau sholat, mau ngaji, itu aset yang paling berharga, dan itu yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang tua kayak kita semuanya. Sebaliknya, kalau rapot nilainya bagus, dapat ranking bagus, sekolahnya rajin, tapi sholatnya nggak mau. Ada nggak anak muda begitu Pak? Bapak jangan merasa bangga, jangan. Serem gitu Pak. Itu sesuatu yang serem, mengerikan. Kalau anak sudah sujud gak mau, ngaji gak mau, walaupun nilai rapor ijazahnya cakep, prospek kerjaannya cakep, yakin Pak itu tidak akan memberi manfaat kepada kita sebagai orang tua. Di dunianya saja gak bisa memberi manfaat, apalagi nanti besok kita mati. Gimana itu anak kita nasibnya? Masih bisa gak doain orang tuanya? Sempet gak kira-kira doain? Sholat aja gak mau, ngaji. Nah, terus tamu saya bilang begini, berarti biarin saja Pak Ustaz. Bukan dibiarin saja, Ibu gak usah kecewa, terus doa, terus usahakan. Tapi jangan kecewa, apalagi sampai marahin anak itu, gak usah pernah ngajar.
Ibu ikhtiar, diajarin pelan-pelan, terus doa jangan putus, nanti berubah jadi baik. Begitu Pak. Sudah lihat rapor anaknya belum? Bu, yang masih punya anak sekolah ya. Tenang aja Pak. Yang penting karena kita masih mau sholat, mau sujud, mau ngaji, udah keren banget. Dan itu anugerah yang luar biasa. Yang lain-lain, itu nomor sekian yang lain-lain. Keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Sebagai seorang muslim kita kepengen mati meninggalkan keturunan yang taat, yang soleh-solehah. Itu yang berharga besok kita di alam kubur. Karena kita sholat, kita kebagian pahala sholat. Karena kita ngaji, kita kebagian pahalanya. Begitu seterusnya. Nah kalau nggak sholat, Bapak di alam kubur dapat apa? Tapi gajinya miliaran, emang ngaruh gaji miliaran buat kita di dalam kubur Pak? Nggak ngaruh Pak. Nah ini yang harus dipahami, biar kita nggak kecewa apalagi marahin anak. Nah itu sebagai tambahan. Ini lagi musim orang terima rapor, dan ternyata banyak orang tua yang gagal paham. Menurut saya itu gagal paham. Orientasi mendidik anaknya itu sudah tidak lagi kepada nilai agama atau moral, tapi angka-angka yang dirapor. Padahal nggak penting itu, nggak penting banget Pak. Itu ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin bahwa salah satu perkara yang bisa menyebabkan murtad iyan nubuwah, yaitu ngaku-ngaku sebagai nabi, mendapatkan nubuwah. Al-yusaddiqa mud'iha, atau membenarkan orang yang ngaku sebagai nabi. Itu sama-sama murtad. Kita lanjut berikutnya. Wa ka'an yaudiyya bil kufri. Wa ka'an dia bil kufri termasuk ridho dengan kekufuran. Ridho dengan kekufuran Pak, itu termasuk penyebab murtad. Umpamanya, semoga tidak menimpa kita semua Pak. Semoga tidak menimpa kita semua. Biar sakit Pak. Ada satu keluarga yang mana salah satu anaknya murtad, pindah agama. Kok orang tuanya mengikhlaskan, ridho, ya udah nak, bapak ibu ikhlas, yang penting kamu bahagia. Kalimat seperti itu seakan-akan bijak, seakan-akan. Tapi dalam pandangan agama itu namanya orang tua ridho dengan kekufuran. Ridho dengan kekufuran itu dianggap kufur Pak. Itu sudah menjadi teori dalam ilmu usul fikih. Ridho dengan kekufuran itu termasuk kufur. Ridho dengan kemaksiatan juga termasuk perbuatan maksiat. Ada orang berbuat maksiat, bapak gak ikut maksiat tapi ridho, bapak kebagian dosa maksiat itu. Ada orang berbuat kufur, bapak gak ikut kufur tapi ridho, bapak termasuk kufur. Ini sudah jadi teori Pak. Makanya kenapa Rasulullah menyampaikan kalau ada kemaksiatan, kemungkaran, fal yughayyir, kita diwajibkan untuk merubah kemungkaran itu menjadi lebih baik. Dengan apa kita merubah? Yang pertama, diadil dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau nggak punya tangan, nggak punya kekuatan, nggak punya otoritas, maka bilisani dengan lisan. Kayak PLB kan punya kekuatan, punya otoritas. Ya PLB. Kalau PLB udah bertindak, selesai urusan. Untuk PLB, jadi berapa sih? PLB 1. Karena otoritasnya di PLB. Kalau kita nggak punya otoritas, dia bilisan, kalau tidak dengan lisan, menyuarakan, menyampaikan bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Kalau nggak bisa dengan lisan, mungkin hanya takut, ada intimidasi segala macam, ini paling rendah Pak. Maka rubahlah diingkaril qalbi, hati ini harus ingkar.
saya nggak ridho dengan itu semua, saya tidak setuju dengan itu semua, itu kemaksiatan. Hadirin, dengan begitu kita aman, tidak dianggap sebagai orang yang ridho dengan kemaksiatan. Tapi kalau kita ridho, walaupun nggak berbuat maksiat, dihukumi dosa. Ada orang kafir, kita ridho, ya kita dihukumi kafir, dan itulah kaidah. Makanya di sini, ketika bapak berbuat maksiat, pernah berbuat maksiat? Pernah berapa kali? Pernah enggak? Ya nggak apa-apa, itu urusan bapak. Yang penting gini maksud saya, bapak jangan ridho dengan kemaksiatan itu yang penting. Yang penting jangan ridho. Pokoknya bapak lagi berbuat maksiat nih, contohnya apa nih, terserah ya. Hati bapak tuh tetap ngomong, saya tahu ini dosa, gitu loh Pak. Semoga Allah memaafkan saya. Begitu kan, kok begini, ini asik nih. Gini kok diharamkan, gimana sih? Enak begini kok haram. Nah, itu namanya sudah merubah hukum dan ridho. Nah, ini yang bahaya Pak. Gitu. Jadi kalau mau maksiat, tetap hati itu diikat. Aman, posisinya aman, tidak sampai kufur. Selanjutnya, kaidrahi muslimin alaihi. Ridho kepada kekufuran digambarkan kaidrahi muslimin alaihi, seperti bencinya orang muslim alaihi terhadap kekufuran. Orang muslim itu harusnya benci dengan kekufuran. Nah ini dia ridhonya itu semangat, sebagaimana semangatnya orang muslim yang benci dengan kekufuran. Dia tidak hanya ridho, semangat disupport, butuh dana berapa, support. Nah ini seperti itu sudah jelas menunjukkan kemungkaran dirinya. Kenapa? Karena dia ridho dan justru mensupport. Atau isyaratihi, atau memberikan isyarat alaihi terhadap ridho atau kekufuran. Dia tidak secara langsung menyatakan ridho, mendukung, tidak secara langsung, tapi dengan isyarat. Nah isyarat itu sudah menjadi bukti, menjadi indikasi yang kuat bahwa kita bagian dari orang yang ridho dengan kekufuran. Jadi tetap isyarat itu akan menentukan nilai kita di hadapan Allah. Kalau kita isyarat saya gak ikut-ikut ya, tapi kalau mau lewat aja, nah, sama baik itu Pak. Umpamanya begitu ya. Saya gak ikut-ikut ya, tapi kalau mau pakai tempat saya pakai aja, itu saya nggak ikut-ikut ya. Sama baik Pak. Itu malah memberikan tempat. Ini isyarat aja nggak boleh Pak. Apalagi memberikan tempat, walaupun kalimatnya saya nggak ikut-ikutan. Itu kan aneh. Itu namanya ambigu namanya Pak. Kalimatnya bertentangan. Satu sisi ngomong nggak ikut-ikutan, satu sisi mempersilahkan, ambigu itu. Itu pernyataan yang tidak bisa dipegang. Selanjutnya, apa isyaratihi ala kafirin bi Allah yuslim. Apa isyaratihi, atau isyaratnya orang mukmin ala kafirin terhadap orang kafir. Bi Allah yuslima, sesungguhnya dia tidak Islam. Wa illam yastashirhu, walaupun dia tidak mengumumkan tidak mengumumkan kekafirannya. Jadi Bapak Ibu, isyarat atau indikasi kekafiran itu bisa dibaca. Bapak tahu, tapi Bapak sudah tahu kafir, tapi Bapak masih memberikan dukungan dalam bentuk apapun. Walaupun kekafirannya tidak diumumkan, tapi Bapak tahu kalau dia itu kafir, terus Bapak memberikan dukungan atas kekafirannya. Ini yang tidak boleh. Kalau kehidupan bersosial silakan, memang hubungan sosial ya silakan, tapi mendukung kekufuran itu yang tidak boleh. Maka ketika mereka merayakan hari-hari besar mereka, ya silakan, itu urusan dia. Hidup sosial ya silakan, tapi jangan sampai ada ridho
ridho dengan kekufuran, terus mengatakan kayaknya enaknya kegiatan mereka, nyanyi-nyanyi, makan-makan gitu ya. Ada kalimat begitu, nah itu yang indikasi begitu tuh, itu yang termasuk bahaya, terempet kepada kemurtatan, kekufuran. Ini diwaspadai Pak itu. Sebagaimana dicontohkan larangan ini Pak. Kaman italki nikafirin kalimat Islam. Kaman italki ini contoh sebagaimana larangan mentalkin orang kafir. Udah tahu jelas kafir, Bapak atas nama RW bapaknya, saya talkin. Ya malah salah Pak. Udah mau mati ya biarin aja. Memang udah mau mati, biarin dia mati sesuai keyakinannya. Kita nggak usah mentalkin, dilarang Pak. Kalau sebelum mau mati, Bapak boleh berdakwah, ngajak-ngajak, ayo masuk Islam, boleh. Ya, Bapak cerita tentang keindahan Islam, keindahan kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid, silakan. Tapi kalau sudah mau mati, detik-detik kematian, Bapak tahu-tahu subuh-subuh datang mentalkin, itu dilarang. Walaupun itu bapaknya sendiri ya, umpamanya anaknya Islam, bapaknya masih kafir, bapaknya mau mati, anaknya itu dilarang mentalkin Pak, nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya, nggak boleh. Kenapa? Sebab dia kondisinya sudah sakaratul maut. Kalau mengajarin kalimat tauhid kemarin ketika masih sehat, masih ada kesempatan yang luang gitu. Ya, jangan kan diajarin tauhid Pak. Orang itu kalau sudah sakaratul maut, walaupun ngucapin la ilaha illallah, itu sudah ketutup. Udah nggak bisa diterima. Karena ada 3 waktu di mana kalimat la ilaha illallah atau taubatnya seseorang itu nggak diterima. Yang pertama, malam yugorgit, ketika sakaratul maut itu udah nggak bisa diterima. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, itu udah nggak bisa diterima Pak taubatnya. Makanya Bapak tiap bangun tidur lihatin tuh matahari masih terbit dari timur apa enggak. Kalau udah terbit dari barat, sementara kita punya dosa, terlambat sudah. Bisa. Yang ketiga, ketika terjadi kiamat, selesai udah. Fir'aun itu tobat Bapak. Ketika Fir'aun itu udah masuk tenggelam, mau mati Pak, ya ngomong tuh, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, nggak diterima, tetap dia mati dalam keadaan kafir. Terlambat. Nah, termasuk ini. Udah, kalau udah begitu udah nggak boleh. Kalau udah sakaratul maut udah nggak boleh mentalkin orang kafir kalimat al-Islam dengan kalimat-kalimat Islam seperti la ilaha illallah dan seterusnya. Idza tabtaha minhu, walaupun meminta untuk mentalkin kalimat itu minhu dari pihak orang tersebut. Mungkin dia ada pesan, kalau gua mau mati tolong talkin ya, gitu ya. Jadi nggak usah dikerjakan. Termasuk kejadian ya, orang mati kafir, terus anaknya minta disolatin, bapaknya minta disolatin, padahal kita tahu bapaknya itu kafir. Gimana caranya itu? Secara hukum itu nggak boleh. Pak, orang kafir kok disolatin, nggak boleh. Tapi kita nggak enak ini hubungan sosial. Nah, kalau nggak enak, solatin, tapi niatnya jangan niatin nyolatin mayat itu. Terus niatnya sholatin siapa? Sholat goib siapa? Pakai orang muslim yang mati gitu. Nah itu Pak. Berbeda dengan kasus di Rawadeno. Musuhan maksudnya itu ada berapa Pak? Ada 5. Jadi kan itu ada kumpulan taklim kan.
muter pindah-pindah rumah. Salah satu anggota taklim majelis itu ada orang yang beragama Kristen, betul ya? Nah itu tanya, kita ditarik ke rumahnya gimana? Ya gimana rasanya? Kita tetap dikir tahlil ya, ya tetap gak apa-apa di rumahnya. Ada salat ya biarin salit di situ, gak apa-apa, tetap dikir tahlil, tetap berdoa, mendoakan siapa? Yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminah. Jangan doain dia biar selamat, nggak boleh Pak. Kalau doain selamat tuh nggak boleh. Kalau doain biar dapat hidayah boleh. Ini bedanya Pak. Kalau Bapak biar selamat dunia akan ya salah lah. Ditambah Bapak melegalkan kekufurannya. Kamu doain supaya dapat hidayah. Oh gitu ya. Terus makan ya boleh. Makannya apa? Pesen sih dia udah aman, lagi pesen gitu ya. Nah, itu terjadi Pak di RT 5 itu. Saya nggak tahu orangnya siapa, tapi itu sampai ke saya. Itu boleh kalau itu. Dan dia juga aktif, pindah ke rumah mana dia aktif gitu. Memang hubungan sosial, ya udah sebatas sosial itu boleh. Yang penting jangan dirubah. Biasanya la ilaha illallah gara-gara di rumah dia terus berubah jadi halilo. Nah itu yang bahaya yang itu tuh. Nah, kalau kita ajiin kan orang kita itu kan ada menjadi kita memang nggak tahu kan agama dia nggak tahu saya gitu nggak tahu ya. Terus kita ya gitu ngaji itu tahlil atau apa sebelum mandi sebelum meninggal terus ngaji oh itu belum nggak tahu agamanya apa. Tahu waktu itu dari proses pemilihan awal tuh agamanya. Agamanya Kristen. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Memang nggak tahu. Ya maksudnya diterima kan? Ya enggak lah. Nggak diterima. Justru kalau tahu malah haram. Justru kalau tahu malah haram secara hukum. Ya. Ini kan nggak tahu, nggak haram. Terima apa enggak? Ya enggak diterima, beda jalur ya. Gitu. Makanya amil itu tugasnya nih. Ya. Tugas amil kalau orang mati pastikan ini agamanya apa. Sebab cara pengurusannya berbeda gitu. Terus jangan kepadatan rajin. Yuk kita haji dulu, enggak ketahuan. Kalau udah jelas monggo gitu. Berarti nanti ada tambahan tuh sensus agama, bukan lagi sensus ekonomi saja, agamanya apa dan nggak salah nanti. Selanjutnya, watimhaduha minhu, adapun membiarkan mayit tadi Pak, ya, orang yang kafir tadi, minhu membiarkan minhu jadi mentalkin mendoakan. Itu lebih baik justru Pak. Kita kalau takziah ke kolega, rekan Kristen, Bapak datang aja, tapi Bapak jangan ngomong begini. Semoga selamat, semoga husnul khotimah. Itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Terus gimana? Begini aja, semoga dia bahagia di sisi Tuhannya. Udah gitu. Semoga bahagia di sisi Tuhan. Tahu siapa Tuhan dia, nggak tahu. Begitu, tapi jangan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, salah lagi ya. Semoga mendapatkan rahmat dan ampunan, ya salah lagi Pak. Kalau rest in peace apa ini? Oh nggak apa-apa, biarin dia damai di sisinya, ya, bahagia di sisi Tuhannya dan bahagia di sisi Allah, ya salah Pak. Dan itu dosa Pak, yang boleh. Oh dosa iya, Nabi aja ditegur Pak. Nabi Ibrahim ketika mendoakan bapaknya, pamannya yang kufur, ditegur nggak boleh, nggak boleh. Memohonkan ampun itu nggak boleh. Kepada orang yang jelas kafir itu kita nggak boleh memohonkan ampun. Yang boleh mendoakan dia dapat hidayah, itu boleh. Memohonkan ampun nggak boleh. Nabi Nuh saja ditegur Pak.
Nabi Nuh ketika banjir bandang sudah melanda, ada satu putranya yang kufur, tidak mau bareng Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah ahliku, tolong selamatkan. Itu dulu sama Allah. Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya wahai Nuh, itu bukan ahlimu. Memang itu anakmu, darah dagingmu, tapi kalau sudah beda agama, itu bukan ahli kita. Itu adalah amalun ghairu shalih. Itu adalah amal yang tidak baik. Jadi sudah Pak, selesai. Kalau udah beda agama, udah gak ada hubungan dunia akhirat. Termasuk dalam hal urusan waris mewaris juga sama loh Pak. Kalau anak umpamanya beda agama, anak itu nggak bisa mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Orang tua juga tidak bisa mewarisi harta peninggalan anaknya kalau sudah beda agama, nggak bisa. Begitu Pak. Mari kita bahas itu di kajian Bulughul Maram. Nah ini saya tegaskan lagi di dalam kajian fikih masalah waris Pak, karena ini banyak kasus di masyarakat. Ada 3 kelompok anak yang tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. 1, anak yang sudah beda agama. 2, anak yang membunuh orang tuanya, dia nggak bisa mewarisi hartanya. 3, anak angkat, anak adopsi, atau anak yang hamil di luar nikah, itu tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. Ada kan anak yang hamil di luar nikah? Banyak loh kan. Itu nggak bisa, waris mewaris nggak bisa. Nah, ini terkait waris. Dan kembali ke sini kita lanjutkan. Bikhilafid doa, berbeda halnya sebagaimana doa. Contoh binahwi, contoh la razaqahullahul iman, la razaqahullahul iman. Ada orang muslim itu berdoanya begini, ini yang nggak boleh Pak. La razaqahullah, semoga Allah tidak memberikan rezeki kepada si fulan, saya pakai terserah. Al-imana yaitu berupa iman. Doa ini haram Pak. Haram ditujukan kepada orang kafir, itu malah haram. Semoga Allah tidak memberikan iman kepada orang itu. Doa begitu tuh haram. Jadi jangan gara-gara dia kafir terus kita semena-mena berdoanya, tak boleh. Jadi semoga Allah tidak memberikan hidayah kepadamu, itu haram doa begitu. Ya boleh, justru dianjurkan kita semoga dia dapat hidayah, semoga Allah memberikan rezeki iman kepada orang itu. Itu yang justru malah sangat dianjurkan. Itu ditujukan pada orang kafir aja haram. Bagaimana kalau ditujukan kepada sesama mukmin? Jelas banget keharamannya. Sesama mukmin kok ngomong begini, semoga Allah menyesatkan dirimu, ya jelas haram yang berdoa. Semoga Allah tidak memberikan hidayah kepadamu, haram doa begitu. Semoga Allah menutup pintu hatimu, itu doa-doa yang haram Pak. Ditujukan kepada orang kafir aja haram, apalagi sama orang mukmin. Makanya kalimat itu Pak, bahaya kalau kita nggak hati-hati. Makanya kalau ada orang ngomong kafir loh, padahal dia muslim, dikatain kafir, karena itu bahaya Pak. Menuduh kafir kepada orang muslim, maka dirinya yang kafir sendiri. Terus gimana Bapak kalau lagi kesel, mending kebun binatang sebut semua nggak apa-apa Pak. Ada apa kebun binatang tuh? Gajah, semut, jelek, itu aman Pak, tidak membahayakan iman.
Tapi kalau Bapak sebut kafir lo, dajjal lo, itu bahaya kalimat itu. Begitu. Nah, kalau sampai ke mana itu yang penting semut kok ada nggak apa-apa, atau jangkrik kok aman. Apalagi Bu lagi kesel sama anak nih, jangan sekali-kali nyumpahin dengan kalimat yang jelek, bahaya Bu. Kalimat orang tua itu doanya jadi doa yang mustajab. Kalau nyumpahin bagus, dasar anak pinter ya, nah, gitu. Sambil jewek kupingnya, nggak apa-apa. Siapa tahu besok tumbuh jadi anak. Itu udah dijewek, dikatakan dasar anak setan ya. Gede-gedenya ya jadi setan, emang dari kecil didoain begitu. Makanya kalimat itu jangan sekedar itu kalau cuma omongan, nggak bisa. Omongan itu menentukan Pak. Semua itu dari omongan. Pernikahan itu sah karena ada omongan, ijab kabul. Ya, jual beli transaksi sah karena ada omongan, ada akad ijab kabul. Jadi omongan itu jangan dianggap remeh sekedar omongan, tapi menentukan itu. Nah, kemarin terjadi kasus di Parung Bingung, Parung Bojong Sari. Saya sih tidak sebagai saksi tidak, saya hanya undangan, saya hadir, saya ikut menyaksikan, mendengarkan ijab yang disampaikan oleh wakil wali pengantin putri. Jadi diwakilkan. Yang saya koreksi, ketika dia jadi wakil, itu harusnya menyebutkan bahwa saya mewakili, atau bahwa wali ini menyerahkan perwakilan kepada saya untuk menikahkan saudara. Harus ada itu. Jadi enggak langsung ujuk-ujuk aku nikahkan, aku kawinkan saudara bin ini dengan ini. Itu enggak sah secara fikih. Sebab dia bukan wali, dia adalah wakil dari wali. Nah, wakil itu harus menyebutkan mewakili kalau dalam bahasa Arab, telah mewakilkan kepadaku. Kalimat itu harus ada. Karena saya sekedar tamu, menegurnya susah. Karena saksinya udah ngomong sah, begitu aja saksinya. Inilah bahayanya ketika saksi gak paham fikih, udah wakilnya gak paham, naibnya gak paham, saksinya gak paham, udah sah aja. Coba dia tanggung dosa siapa itu Pak? Ini kan bahaya. Makanya Pak, Bu, kalau mau nikahin anak, cari saksi dengan 4 syarat. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat kan asal tunjuk aja. Udah mau ambil dari saksi, ada KTP kan? Ada sih. Masa cuma begitu doang? Gara-gara KTP terus jadi saksi. Saksi itu Pak, tidak sekedar melihat. Saksi itu satu, syarat saksi persaksiannya dianggap sah. Satu, dia orang yang ahli ibadah. Lalu sholat gak pernah mancing mulu. Jadi saksi persaksiannya itu tertolak. Namanya orang fasik gitu Pak. Persaksian orang fasik itu gak diterima. Harus orang ahli ibadah, minimal sholat gak ditinggal lah. Kalau masih subuh kesiangan mulu, itu fasik. Jangan jadi saksi. Itu saksinya gak diterima. Yang kedua, saksi itu harus alim. Alim dalam arti mengetahui syarat, rukun, perkara yang batalin nikah. Itu harus paham. Jangan asal sah. Dari mana dia tahu itu sah? Dia nggak paham ilmunya. Ini bahaya, kalimat itu bahaya Pak. Makanya Bapak kalau merasa nggak paham, jangan mau jadi saksi, jangan. Bapak resiko nanggung dosa seumur-umur nanti. Yang ketiga, saksi
paham bahasa yang digunakan dalam ijab kabul itu. Ijab kabulnya pakai bahasa Inggris, boleh? Boleh. Saksinya harus paham bahasa Inggris. Nah, saksinya nggak paham ditanya, sah dari mana kamu nggak paham bahasa yang digunakan? Kan aneh. Dalam fikih itu dibahas, Pak. Nah, yang keempat, baru di sini jujur. Jujur itu artinya ya jujur, jangan merasa kayak enak nih ngomong. Jangan, kalau masalah katakan salah. Kalau nggak sah katakan nggak sah, biar diulang lagi. Jangan merasa nggak enak nih, anaknya Pak Wali ini. Emang kenapa kalau anaknya Pak Wali? Kalau nggak sah katakan nggak sah. Itu jujur. Nah, 4 ini Pak RW syarat jadi saksi. Jangan, udah maksudnya ngalim aja deh. Jangan. Saya berarti itu karena faktor keluarga. Nah, Itu berarti. udah pamannya gitu ya, encangnya gitu. Nah, ini tugas Pak RW mensosialisasikan. Nah, gitu. Biar apa? Biar aman, kasihan tuh Pak. Nah, kalau kasus begitu kan bahaya. Dosanya itu ya seumur umur, jadi ya. Makanya kalau merasa Bapak tidak punya 4 ini, Bapak tidak mau jadi saksi. Tapi rumahnya 200.000 loh, 200.000. Jadi saksi berapa duit? Ada yang gratis loh. Jangan mau 200.000 kerjaan apalagi gratis. Resikonya itu seumur umur, Pak. Kalau Bapak bilang sah ternyata gak sah, Bapak nanggung dosa seumur umur. Kadang-kadang tuh rakyat juga kurang teliti kok Pak. Nyebut mahar kadang-kadang gak teliti. Makanya ketika Bapak jadi saksi, Bapak harus tahu nama lengkap pengantin siapa, bin siapa, terus maharnya berapa, harus tahu. Dan Bapak nanti nyimak, dengerin pas kayak disampaikan oleh hakim. Kadang saksi juga nggak dengerin, malah lihat gitu. Tanya sah gimana kamu nggak nyimak sah? Itu yang banyak terjadi loh Pak. Nah, makanya ini hati-hati. Itu Pak, panggil saksi yang jelas gitu. Karena saksi itu menentukan. Kalau Bapak bilang nggak sah, diulang nggak itu? Pasti diulang, karena yang menentukan saksi nanti. Ini dikira tangan Jokowi itu kan itu diulang. Nggak begitu. Kalau memang nggak sah ya nggak sah, biar itu orang sampai benar-benar sah. Begitu Pak. Gara-gara saya terangin begini, saya sekarang jadi laris jadi saksi Pak. Padahal bukan begitu Mas. Biar semua hati-hati. Yang ini nikah itu kan tidak sebulan 2 bulan, puluhan tahun. Nah kalau salah dosa, kan kita jadi saksi dosanya puluhan tahun Pak. Alhamdulillah, padahal cuma 200. Kalau nggak ada bini-bininya nggak disebut gimana? Bini-bininya nggak disebut. Sebenarnya nggak apa-apa, bin nggak disebut itu nggak apa-apa. Yang penting pengantin lakinya tahu yang dimaksud sering yaitu orangnya. Kalau nggak disebut ya nggak apa-apa. Nggak disebut namanya sakal. Saya kawinkan, saya nikahkan kamu dengan perempuan pilihan kamu. Dia paham tuh pilihan kamu tuh. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Nggak disebut nama Pak. Yang penting ada kalimat perempuan pilihan kamu, dan laki-laki itu paham yang dimaksud perempuan pilihan itu paham. Nah, ini persoalannya orang tuanya itu, jadi dia lari itu di luar nikah. Ya, paham. Nggak usah disebut, nggak apa-apa, sah. Kalau disebut ya takut fitnah, ya kan? Nah, mending nggak usah disebut. Nah, saya selalu menyarankan kalau kasusnya seperti itu, mending nikah di kantor, sepi-sepi aja. Biar hasilnya tetap terjaga. Jadi dia kabulin begini saya terima Adijah, saya terima nikahnya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau bermacam laki ya. Intinya Engkau dengan Azizah Pak.
Saya terima nikahnya Khadijah untuk saya Nah, dengan mas kawin tersebut tunai. ya sah. Sah, yang penting paham. Dia siapa? Ya itu kan. Gitu. Sah. Gak usah nyebut nama itu sah. Tapi aslinya bukan nama asli kan, ini tadi kita contoh kan. Jangan sebutan. Kalau kayak gini jangan pakai nama asli. Contoh namanya Aziza. Namanya mana contoh. Saya dulu dapatnya hal seperti itu. Ya. Cuma pada akhirnya itu setelah dia 3 bulan, saya bawa ke KUA, saya silakan pakai wali hakim, saya silakan lagi. Iya, harus pakai wali hakim. Sebab orang anak yang di luar nikah tidak punya wali, adanya cuma wali hakim. Cuma persoalannya di sana dilaksanain bukan pakai wali hakim, saya Pakai wali apa? pakai petugas KUA. Ya, itu namanya wali hakim. Kalau wali hakim kan kepala KUA, saya. Enggak harus. Enggak harus. Wali hakim itu wali dari pihak pemerintah. Mau kepalanya boleh, mau diwakilkan ke anak buahnya juga boleh. Yang penting dia punya otoritas di pemerintah, namanya wali hakim. Bukan kiai, bukan kiai tapi enggak pemerintah ya, bukan wali hakim sebutannya. Begitu Pak duit. Berapa duit? Hati-hati loh Pak, jangan gara-gara amplop terus Bapak memanipulasi, itu dosanya terus seumur-umur. Gitu. Nah, semoga pernikahan kita selamat semua ya. Ini yang masih punya anak gadis ya, mau nikahin hati-hati nih Pak. Jangan sembronoan asal saksi asal comot, jangan. Biar jelas itu. Aku baru an fulanil muslim. Atau doa begini redaksinya. Al-musallabahu an fulanil muslim. Semoga dicopot keislaman orang tersebut. Semoga lepas keimanan orang tersebut. Doa begitu tuh haram. Justru orang begitu yang jadi murtad. Mendoakan saudara muslimnya biar Islamnya lepas, justru dia menjadi murtad. Nah makanya ngomong kafir loh, padahal dia nggak kafir, itu bahaya. Ya, maka kalimat itu hati-hati bisa menyebabkan akidah kita justru malah bahaya. Udah habis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.